lokasi uji nyali masih dunia lain kali ini. Mengambil salah satu sudut di gedung pusaka yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang tua hingga benda-benda yang dikeramatkan. Menurut mitos, benda-benda yang berada di dalam gedung ini memang menyimpan cerita dan aura mistis penuh misteri. Ditambah lagi, fenomena gaib yang kerap muncul, mulai dari senjata-senjata yang berterbangan dan pergerakan benda-benda di malam-malam tertentu, menjadi tanda kehadiran si penghuni gaib di lokasi uji nyali kali ini. Adanya gangguan gaib di gedung pusaka tersebut malam ini akan dibuktikan oleh peserta uji nyali kali ini. Inilah masih dunia lain. Ya Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda-benda bersejarah yang berusia ratusan tahun tersimpan rapi di ruang pusaka Keraton Kanoman. Cerita dan aura mistis akan kesakralan benda bersejarah itu membuat siapapun bergidik jika berada di dekatnya. Fenomena-fenomena gaib kerap muncul di malam-malam tertentu. Suara gamelan, pergerakan benda jatuh, hingga suara langkah prajurit. Sanggupkah peserta melewati malam uji nyali kali ini? Saya, Abi Galabi. Inilah masih dunia lain. Selamat malam pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Waribi. Selamat malam Pak Waribi. Kita sudah berada di depan gedung pusaka Keraton Kanoman dan kita melakukan pembuktian di dalam lokasi uji nyali peserta pada malam hari ini. Silakan. Ini adalah lokasi uji nyali pada peserta malam hari ini. Dan Pak Waribi, tadi seperti kita bahas ya, sejarah di dalam lokasi gedung pusaka ini seperti apa Pak Waribi? Gedung ini memang sudah sangat tua, dalam umur sudah di atas ratusan tahun. Dan di sini ada beberapa bukti bahwa kerajaan di Cirebon pernah jaya atau masa kejayaannya diwujudkan dengan beberapa benda-benda sejarah. Kita menelusuri yang sebelah sana. Iya, sebelah sana. Nah, ini gamelan-gamelan ini juga sangat tua. Ini termasuk memberikan energi yang kuat juga di sini Pak Waribi untuk peserta kita. Betul. Ini kita di sini sudah merasakan suasana mistisnya ya. Fenomena suara yang sering terdengar ya. Ya, kemudian reaksi dari gamelan-gamelan yang sering ada acara ditabuh atau dilantunkan, dimainkan. Nah, di sini fenomena-fenomena akan terbentuk suatu atmosfer yang bisa mempengaruhi dari kehidupan alam sekitar. Masih kental karena apa, di sini sangat terjaga dari nilai historis. Juga di sini masih banyak beberapa ritual-ritual atau dikasih namanya sesaji, tanda penghormatan dan memberikan satu perilaku khusus untuk benda-benda bersejarah. Jadi kita langsung saja melakukan pembuktian teman-teman.
Siap. Teman-teman control room bisa tolong dimatikan lampunya. Ya, Pak Waribi, Ya. kita akan melakukan pembuktian dan saya ingin bertanya apa energi yang kita rasakan di sini. Pak Waribi bisa jelaskan ke kami. Ya, Bi. Ya, Di sini suasana dalam kegelapan ini, suasana mistisnya sudah mulai masuk. ya. Betul, sudah mulai bereaksi. Di sini ada beberapa sumber energi Iya, Pak. yang ada di ruangan ini. Dan juga terasa sangat panas ya, Pak Waribi ya. Ya, betul. Ini sudah berubah antara panas dan sifatnya mistisnya mulai merasuk pada badan kita. Dan kira-kira Pak Waribi untuk penyambutan di sini, Pak Waribi, apakah bersifat positif atau negatif untuk peserta kita? Kalau energi yang ada di sini semuanya positif, tapi hanya saja nanti peserta kita kalau pikiran-pikiran dia negatif, itu akan direaksi dan berinteraksi semuanya yang ada di sini. Ya. Nah, di sini di depan ini ada beberapa perangkat gamelan. Iya, di sini. Ini pasti ada satu fenomena juga. Ini gamelannya Pak Waribi ya. Ini fenomenanya seperti apa, Pak Waribi? Seperti lantunan-lantunan gamelan. Iya. Seperti di saat pas dipermainkan atau pas bahasa Jawa ditabuh. Ditabuh ya. Ya, ditabuh atau dimainkan. Nah, ini fenomenanya ini masih tersimpan. Ya. Makanya kalau umpama peserta nanti kita ada di sini, peserta sinyali, dia bisa mendengar fenomena, suara-suara gamelan. Terus ini di depan ada beberapa tombak. Oh ya. Ini yang Oh iya, ini tombak. Ini tombak digunakan? ini dulu waktu zaman perang. Iya. Nah, ini kan sebagai senjata andalan prajurit-prajurit dari kerajaan. Nah, ini saya lihat juga masih memiliki satu historis energi yang sangat kuat sekali. Di tombak ini ya Pak Waribi ya? Betul, Tahun terutama. berapa Pak Waribi? Kalau ini sudah nggak terhitung lagi. Ini sejak berdirinya kerajaan sudah ada ini. Ya, kita mendengar suara di Ya, sini ya. ini sudah mulai ada reaksi. Sudah ada reaksi ya Pak Waribi. Ini Saya mendengar suara. kita lihat juga dari energi tombak yang paling kiri, Iya. nomor 3 dari kiri. Nomor 3 dari ini kiri. sangat kuat. Ya. Ya. Kan yang paling kiri kan 2 menjadi 1 tuh. Iya, Nah. betul. Tapi yang nomor 3 dari kiri ini sangat bagus sekali auranya. Auranya bagus untuk Iya. peserta ya Pak Waribi. Nah, coba kita menelusuri yang lain. Kalau misalnya peserta di sini Pak Waribi, Iya. nanti kira-kira apa yang akan dialami? Misalnya fenomena atau seperti energi yang menghantam mereka? Kalau energi itu nanti tergantung dari peserta. Pesertanya. Kalau uji nyali itu emosionalnya tinggi, Ya. pikirannya negatif, nanti di sini interaksinya ekstrim. Bisa seperti benda yang dilempar, bisa suara-suara, fenomena-fenomena benda-benda yang ada di sini. Iya. Bahkan suara-suara yang Nah, tadi ya kita dengar nih, baru muncul ya. ada suara dari sini. Tapi kita nggak tahu itu di mana, karena ini sangat Dari gelap. pojok itu Dari pojok ya Pak Waribi ya? dari pusaka Dari tombak. pusaka tombak tadi ya yang Betul. kita. Ya di sana yang tadi Kalau tadi yang pertama kali tadi suara muncul kan dari kereta. dari kereta. Kita pas posisi di belakang kereta. Kalau yang barusan dari sebelah tombak. Iya. Dan tombak itu yang tadi Pak Waribi bilang ya, yang sangat hawanya kuat sekali, kuat dan itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Banyak sekali terdengar. Tadi saya dengar sendiri, pemirsa dari sana juga banyak banget. Dari pokoknya dari ujung-ujung ya Pak Waribi ya. Iya, seperti itu. ini yang di belakang benda-benda kuno ini semuanya reaksinya sangat beda. Kalau yang di depan ini mempengaruhi suasana ini agak panas, Iya. tapi di belakangnya kita agak dingin. Ya, sepertinya sudah cukup untuk pembuktian hari ini. Oke, ya.
Ya, selamat malam pemirsa. Sekarang kita sudah berada di lokasi uji nyali bersama peserta kita yang pertama. Saya buka dulu tutup matanya ya. Ya, dengan siapa? Mbak Sofi. Ini Pak Waribi praktisi kami. Dan tadi kita sudah melakukan pembuktian di sini, di Gedung Pusaka Keraton Kanoman. Yang mungkin Pak Waribi bisa langsung menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di sini. Ini memiliki satu energi atau memiliki satu kekuatan yang mana kekuatan itu bisa mempengaruhi dari kehidupan manusia. Disitulah akan terjadi satu baik fenomena maupun reaksi-reaksi interaksi yang lain. Ya, seperti suara ya Pak Waribi. Ya, fenomena masuk suara. Dan kita menambahkan sebuah helm yang berkamera agar kita bisa melihat apa yang Sofi lihat ya. Ya, saya pakaikan dulu. Dan satu buah lilin. Ya, Sofi pegang. Uji nyali akan segera dimulai. Sofi sudah siap untuk mengikuti uji nyali pada malam hari ini? Insya Allah siap. Yakin? Ya, Sofi, selamat beruji nyali. Pak Waribi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan ganggu ya. Sini cuma numpang. Lilinnya hampir mati. Di sini pusaka kerajaan. Di sebelah kiri ada yang kayak yang suara jendela ngebuka. Ada suara kayak yang astagfirullahaladzim. Ada suara orang mendengung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada suara putih-putih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada putih-putih. Ya Allah, ada putih-putih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Ada putih-putih, rambut panjang, berdiri di dekat kamera. Selamat malam Pak Waribi. Malam. Ya, kita peserta kita yang pertama ini yang bernama Sofi yang dia mengalami langsung interaksi di lokasi Pak Waribi. Nah, di interaksi itu tuh langsung menampakkan wujud-wujud Pak Waribi. Menurut Pak Waribi seperti apa itu? Energi apa yang bisa langsung menampakkan wujud mereka? Sebenarnya itu banyak satu interaksi energi. Sebenarnya waktu kita penelusuran, waktu kita pembuktian, semuanya sudah kumpul, semuanya kumpul di situ. Jadi siapapun yang masuk di lokasi itu otomatis langsung diinteraksi, ya langsung diserbu dengan berbagai baik itu fenomena maupun reaksi energi. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara gong dari astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada suara gong dari sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang goyang-goyang. Warnanya putih, rambut panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang goyang-goyang dari sebelah kiri. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Ya Allah, saya cuma numpang di sini, nggak ganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, di sini ada orang pakai baju putih tapi ngesot. Baju rambutnya panjang. Ya Allah, berdiri di samping kamera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lambai-lambai. Ya Allah, berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada suara orang mendengung, bergoyang-goyang, pakai baju putih, rambutnya panjang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara gong juga. Ada suara orang mendengung, bergoyang-goyang, pakai baju putih, rambutnya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara gong juga. Ya Allah, berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ada suara orang mendengung, bergoyang-goyang, pakai baju putih, rambutnya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara gong juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Mas, ada Mas. Nggak kuat Mas, udah Mas. Mas, udah Mas. Sepertinya Pak Waribi peserta kita sudah menyerah. Kita bisa langsung menjemput Sofi, Pak Waribi. Oke. Silakan Pak, sebelah. Allah Mas, udah Mas. Mas, udah Mas, nyerah Mas, nyerah Mas. Mas, nyerah Mas, udah nyerah Mas, nyerah Mas. Allah Mas. Mas, udah Mas, udah. Kenapa menyerah, Sofi? Tadi ada orang pakai baju putih, goyang-goyang, terus ada suara yang serem gitu. Di sebelah mana? Di sebelah dekat kamera sebelah situ. Sama di sebelah situ suara gong gitu, ada nepuk-nepuk hitam gede gitu. Terus kalau sebelah situ rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi saya itu larinya ke situ, ke belok ke kiri. Tadi juga Sofi sempat bilang ada sosok putih dan berambut panjang. Iya, itu betul. kira-kira sosok apa Pak Waribi? Di situ kalau orang dari syariat bilangnya kodam yang ada di dalam tombak. Kalau begitu berarti Sofi, kamu gagal untuk ke tahap selanjutnya dan bersama Pak Waribi bisa langsung ke ruang kontrol. Pemirsa, peserta kami yang pertama gagal mengikuti uji nyali pada malam pertama hari ini. Saksikan uji nyali pada peserta kedua, hanya di Masih Dunia Lain. Pemirsa, sekarang kita sudah bersama peserta yang kedua di malam uji nyali yang pertama. Ya, bisa tolong dibuka tutup matanya, Mas? Ya, dengan Mas siapa? Anjar. Mas Anjar. Ini praktisi kami, Pak Waribi. Dan di sini Pak Waribi ingin menjelaskan fenomena apa yang terjadi di Gedung Pusaka Keraton. Ini bisa. Iya. Untuk Mas Anjar, ya perlu kita beritahu juga untuk tadi sudah ada peserta yang pertama. Dia gagal karena ada beberapa interaksi dan fenomena yang ada di dalam gedung ini. Tadi ada yang muncul di sebelah sana, yang ada sosok yang pakai pakaian putih, terus dari belakang ini ada fenomena gamelan. Ya, dan kami menambahkan helm yang berkamera agar kami bisa melihat apa yang Mas Anjar lihat. Dan satu buah lilin, satu-satunya penerangan Mas Anjar di sini. Mas Anjar sudah siap untuk mengikuti uji nyali pada malam hari ini. Yakin? Ya, Mas Anjar, selamat beruji nyali. Assalamualaikum
Udaranya cukup dingin. Masih belum terlihat apa-apa. Ada suara angin di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, di depan saya Allah. Ya Allah, di depan saya ada makhluk rambut panjang. Terus di depan saya rambut panjang, bayangan hitam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bayangan putih depan saya. Astagfirullahaladzim, bayangan putih ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, bayangan putih berambut panjang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bayangan putih depan saya. Hilang, sudah mulai hilang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Selanjutnya, di masih dunia lain. Aduh Mbah, ampun Mbah. Nggak ganggu di sini Mbah. Aduh, dari saya mulai sakit Mbah, sakit lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bayangan putih depan saya. Astagfirullahaladzim, bayangan putih ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, bayangan putih berambut panjang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bayangan putih depan saya. Hilang, sudah mulai hilang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, bayangan putih di depan saya ya Allah. Ya Allah, bayangan putih di depan saya. Bayangan putih terlihat sangat jelas ya Allah. Bayangan putih berambut panjang ya Allah. Mbah, assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Mbah. Nggak ganggu Mbah. Assalamualaikum, di depan saya sangat jelas. Di depan saya sangat jelas. Sangat jelas. Astagfirullahaladzim, di belakang saya. Astagfirullahaladzim, di belakang saya, di depan saya ada rambut panjang, sangat panjang. Rambut panjang ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, di depan saya ya Allah. Di depan saya. Benar. Udah mulai nggak kelihatan. Seperti suara Tamagotchi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mbah. Permisi Mbah. Seperti suara kain dikepakan ya Allah. Permisi Mbah. Mbah, permisi, ini apinya, lilinnya nggak mau nempel-nempel Mbah. Saya susah meganginya Mbah. Permisi Mbah. Astagfirullahaladzim, seperti suara yang sedang marah ya Allah. Oh iya, dan dia juga sering sekali ya interaksi, terdengar suara gong lagi, benda jatuh juga ada sosok yang berinteraksi, nampak sosok hampir sama dengan peserta yang pertama. Ini ya Pak Rebia yang seperti ada yang goyang-goyang ya. Ini sosok hitam ada barusan muncul. Mereka memperlihatkan seperti ini sering sekali Pak Rebi. Bisa diberitahu kenapa mereka bisa sering sekali memperlihatkan penampakannya Pak Rebi? Pertama, reaksi dari psikologis dari peserta kita. Ini psikologisnya ini sudah mulai menurun. Jadi antara frekuensi tinggi yang ada di dalam ruangan itu bisa sangat berpengaruh, bisa mempengaruhi atau ada interaksi ya antara peserta ini mudah sekali atau sensitif sekali dengan reaksi penampakan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, hitam, berambut panjang ya Allah, Allahu Akbar, hitam berambut panjang ya Allah. Ya, bersuara, seperti marah kepada saya ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, lampunya lilinnya mati ya Allah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lilinnya mati. Saya tidak terlihat apa-apa ya Allah. Cuma suara selalu mengganggu saya ya Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Aduh. Allahu Akbar. Di belakang saya juga ya Allah. Suara si tombak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Selanjutnya, di masih dunia lain. Bah, maaf bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangan hitam. Aduh. Allahu Akbar. Di belakang saya juga ya Allah. Suara si tombak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah, Mbah, ampun, Mbah. Di belakang saya juga suara aktivitas. Aduh, tadi. Allahu Akbar. Allah. 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 Ampun. Allah. Allahu Akbar. Mbah, maaf, Mbah. Seperti ada orang yang sedang berjalan di tembok, tapi berjalan di tembok. Mbah, orang mukul tembok. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Ya, Anjar, bisa ceritakan bagaimana apa yang terjadi di lokasi uji nyali pada hari? Pertama suara-suara dulu ya Mbak ya. Suara-suara, setelah suara-suara saya coba berkeliling kan. Udah berkeliling, awal dari sana muncul bayangan putih terus rambut panjang dari arah belakang situ ya. Saya langsung ke arah sini, nyoba arah sini, dari arah situ ya. Dari arah sini ada gamelan selalu hampir berbunyi. Terus dari arah atas sini nih Mbak, atas sini ada bayangan hitam seperti terbang. Bayangan hitam terbang. Ya, Pak Alwi mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi, Pak. Oke, ya untuk Mas Anjar mungkin ini menjadi satu pengalaman yang tidak terlupakan ya. Pertama, memang di dalam kehidupan manusia semua sudah mengalami dan ini sudah terbukti. Dan di sini memang banyak interaksi dan suatu reaksi, bahkan fenomena, karena di sini ada benda-benda yang sangat sakral dan memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Mas Anjar, selamat. Kita akan bertemu lagi untuk malam yang kedua. Ya. Sebelum itu saya harus tutup matanya dulu. Silakan. Ya, bisa bersama Pak Waribi. Pemirsa, saksikan peserta kedua kami untuk malam yang kedua. Hanya di Masih Dunia Lain. Ya, Mas Anjar, bisa tolong dibuka, tutup matanya. Ya, Pak Waribi mungkin bisa langsung menjelaskan energinya di sini lebih kuat daripada malam pertama. Untuk Mas Anjar, di hari kedua ini tidak jauh beda dengan hari pertama. Tempatnya sama, benda-benda yang ada di sini tetap, yang nilai historisnya sangat tinggi, dan interaksi di malam yang hari kedua ini tidak begitu jauh beda. Ya, dan langsung saja ya, saya akan menambahkan helm yang berkamera seperti malam pertama. Dan satu lilin. Ini salah satu lilin penerangan Anda. Anjar, Anda sudah siap mengikuti uji nyali pada malam kedua? Yakin? Ya. Selamat beruji nyali. Silakan Pak Waribi. Misi. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ampun Mbak. Ampun ya Allah. Maaf Mbak. Maaf. Hamba cuma main-main di sini ya. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Seperti bayangan hitam ya Allah. Allah melihat ke arah saya Allah. Allah. Bayangan hitam terus melihat ke arah saya. Terus ya Allah. Bayangan hitam tinggi ya Allah. Tinggi besar ya Allah. Tinggi besar bayangan hitam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada bayangan seperti bayangan hitam. Bayangan hitam depan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangan hitam depan saya. Bayangan sekarang aktivitas dari arah tombak. Dari arah Allahu Akbar. Allah. Terus dari arah Allahu Akbar. Allah. Muncul bayangan hitam di depan saya. Berambut panjang. Muncul. Ya Allah. Suara. Ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, suara orang tertawa. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanan kiri saya ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanan kiri saya ya Allah. Allahu Akbar. Kanan kiri saya ya Allah. Allah terjadi suara-suara ya Allah. Ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, bayangan hitam ya Allah. Bayangan putih ya Allah. Bayangan putih mendekati saya ya Allah. Bayangan putih Allahu Akbar. Bayangan putih ya Allah. Bayangan putih. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Allah nyerah ya Allah. Allah. Ampun. Ini sudah terlihat Pak Waribi, dia sembari melambaikan tangan Pak Waribi. Kita langsung segera menjemput peserta. Silakan Pak. Tolong. Ampun Mas, ampun. Allahu Akbar. Mas. Allahu Akbar. Allah. Mas, ampun. Ya bisa langsung diceritakan Mas Anjar kenapa menyerah melambaikan tangan? Dari sana kan tadi ada yang ngobrol, ada aktivitas yang benar-benar lagi berbicara, tiba-tiba dari arah sana ada sosok bayangan putih ya, bayangan putih mungkin terlihat ya, bayangan putih tapi makin mendekat, nggak seperti awal kan mungkin cuma di sana aja ya, ini semakin mendekat ke arah saya makanya dari sini. Histeris. Iya sini, makanya dari sini juga saya, aduh udah. Mungkin ada yang ingin diutarakan lagi Mas Anjar sebelum Pak Waribi menjelaskan. Dari arah sana tuh Pak. Udah dua kali ya, mau nyerang saya, saya padahal mau ambil lilin, kan kebetulan mau habis itu lilinnya. Ke arah sana, tiba-tiba ada yang ngajak berkomunikasi, seperti kakek-kakek ngajak berkomunikasi, tapi saya lihat ke arah belakang seperti ada bayangan putih yang mau mendekat ke arah saya. Mungkin Pak Waribi bisa langsung menjelaskan. Ya, untuk interaksinya sebenarnya sama ya, hanya dalam makin larut malam ini makin hening dan ini setelah energinya makin padat. Jadi sistem mendekatinya atau menginteraksinya itu sangat betul-betul sangat tajam. Anda gagal untuk malam kedua ini dan bisa bersama Pak Waribi istirahat.
Pemirsa, peserta kedua kami ternyata gagal pada malam kedua. Saksikan peserta ketiga pada malam kedua hanya di Masih Dunia Lain. Ya, Mbak bisa tolong dibuka, tutup matanya. Ya. Ya, selamat malam, dengan Mbak siapa? Zaitun. Mbak Zaitun, ini Pak Waribi. Ya. Mbak Zaitun di sini adalah lokasi uji nyali, gedung pusaka keraton. Dan kami menambahkan helm yang berkamera agar kami bisa melihat apa yang Mbak Zaitun lihat ya. Tuh saya pasangkan. Dan satu lilin, satu-satunya penerangan Mbak Zaitun di sini. Saya tolong pegang sebentar. Apabila lilin ini habis, akan ada lilin cadangan. Lilin cadangan itu terletak di sebelah perbekalan. Mbak Zaitun, apakah sudah siap mengikuti malam uji nyali? Siap. Anda yakin? Yakin. Ya. Selamat beruji nyali. Punten, permisi. Gamelan bunyi. Punten ya. Permisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya lihat ada rambut panjang. Saya lihat ada rambut panjang. Maaf, saya nggak ganggu. Maaf. Maaf, saya cuma numpang. Mau suara? Ada suara? Sorry, maaf. Saya cuma numpang sebentar aja di sini, nggak lama. Jangan ganggu. Tuh, ada suara ngikik. Tuh. Maaf ya. Ada suara ngikik. Ketawa. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mbak Zaitun? Ya, apa yang Mbak Zaitun rasakan di lokasi uji nyali pada malam hari ini? Tadi ada penampakan. Ya, di sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri ada. Iya. Di sana ada. Iya, ada bunyi gamelan di situ ada. Terus pocong juga di situ ada. Ya, Mbak Zaitun, kami nyatakan Mbak Zaitun adalah wanita yang bernyali besar. Selamat. Ya, bersama Pak Waribi ya. Silakan. Pemirsa, saksikan pembuktian kami selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain.